What a game, guys. What a game. See you in game 6. Good game, OKC. Appreciate Pacers. Keren banget game ini. Roller coaster kayak di game-game kemarin. Gila. Gimana, Pak? Nah, gini. Kok bisa TJ McConnell lagi on fire diistirahatin? Itu aneh. Siapa lagi kalau bukan Lord Scott Foster? Oke sih, Las Vegas nelpon, jangan mainin TJ McConnell, lu gila lu. Boleh. Aman ya, kita aman ya. Oke sih. Si saya lah udah gak kuat ya. Mantap. Ngobrol NBA episode 180. Tadi udah lihat cuplikan nobar di game kelima tadi. Gue sekarang baru banget sampai apartemen. Dan sekarang 30 menit dari sekarang gue harus packing. Dan gue harus naik bus untuk ke Bandung. Jadi gue merasa harus take dulu sebentar episode kali ini. Karena gue butuh nunjukin beberapa statistik-statistik penting dari game kelima tadi. Yang akhirnya dimenangkan oleh OKC. Game yang sama aja kayak game-game sebelumnya. Roller coaster, ups and downs. OKC gaining some momentum. Indiana tiba-tiba mau comeback sampai dengan selisih tinggal 2 poin. Akhirnya dijauhin lagi sama OKC. Naik turun game-nya persis kayak game-game kemarin, bener-bener no lead is safe, guys. OKC harus bisa unggul 25-30 poin baru gue bisa nyantai sambil ngopi tadi di Stark Tap Room. Tapi overall gue masih gue masih heran sih sama orang-orang yang bilang final ini tuh boring ya. Gue masih menemukan soalnya komen-komen di IG gue, di IG-nya beberapa podcast gitu ya. Gue bilang bahwa this is the most boring NBA Finals in recent years. Buat gue, this is probably the best NBA Finals in recent years. Kalau dibandingkan dengan musim lalu mungkin Dallas Mavericks, Boston Celtics, gue short term memory memang, tapi coba teman-teman ingat-ingat ya, mungkin yang benar-benar masih ingat sama final musim lalu, se-roller coaster ini atau enggak? Apakah memang Celtics se-powerhouse itu melawan Luka Doncic sendirian dalam tanda kutip gitu ya? Di 2 musim sebelumnya Denver Nuggets, Miami Heat, gue rasa gue nggak menemukan sampai segininya sih. Mungkin karena ini salah satu timnya kebetulan tim yang gue bela ya, gue favoritin OKC Thunder. Mungkin gue lebih kerasa adrenalinnya tuh bener-bener luar biasa nguras energi sih. Gue yang nontonnya aja berasa capek, apalagi mereka yang main gitu ya. Kebayang sih deg-degannya, groginya, pressure-nya. Gila sih, apalagi hari ini untung ya game kelima dimainkan di Paycom Center. Fans OKC kita tahu sebegitu berisiknya dan sebegitu suportif dan energinya begitu luar biasa. Kayaknya itu menjadi bensin tersendiri buat pemain-pemain OKC yang sebenarnya kalau tadi mereka meleng dikit ketika udah gapnya tinggal 2 poin, mereka meleng lepas gas gitu ya, kekejar tuh. Gue yakin Pacers bisa dapetin momentumnya lanjut terus sampai ngejar dan akhirnya bisa menang di game tadi. Tapi untungnya hidup terus berjalan kalau kata Bernard. Well anyway, gue punya waktu sebentar, nanti kita lanjutin mungkin konten pas lagi di WUS ya. Gue mau healing asli 2 hari ini, gue mau healing. Gue balik nanti Kamis malam, keluarga gue di sana sampai hari Jumat, tapi gue duluan naik bus pulang ke Jakarta Kamis malam demi nobar Game 6. Kita akan nobar pastinya di Game 6 seperti biasa di Stark Tap Room di SCBD. Teman-teman yang belum pernah datang aja guys. Seru, asli seru banget, kita seru-seruan bareng, kita tegang-tegangan bareng. Mudah-mudahan Game 6 sama dengan game-game sebelumnya, karena di 5 game ini menurut gue semua luar biasa, nggak ada yang blowout. Ya mungkin di game kedua lah ya. Di game kedua paling agak sedikit meyakinkan OKC menangnya, tapi di game ketiga, game keempat, game kelima semua ketat-ketat. Game ke-1 of course menjadi game terbaik pastinya dengan game winnernya Hali. Tapi Hali di game ini kemana ya? Hey Hali, kamu kemana di game sepenting ini? Di game kelima you have to have the momentum, you have to have your moment Hali. Tapi sampai quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 masih gak dapet juga momennya Hali. Where is the Hali moment? Gak ada sama sekali. Nanti kita akan bahas satu pemain yang tadi gue sambil nobar gue bilang pengen gue sliding aja nih orang, asli ngeselin banget. Nanti kita bahas. Tapi
overall oke, kita sambil cek aja statistiknya yang teman-teman lihat di layar. Ada muka J-Dub yang hari ini legacy gamenya J-Dub. J-Dub kalau dilihat dari game per game ya, dari game 1, 2, 3, 4, 5 semua poinnya semua naik, dan hari ini gue nggak tahu ini jadi peaknya puncaknya dia atau enggak. Tapi ini benar-benar peak momennya J-Dub sih sejauh ini di NBA Finals ya. Hari ini dengan 40 points, 6 rebounds, 4 assist, 3 3 point made. Bener-bener dia yang apa ya, yang gue lihat dia pengen banget buat menang di game ini. Bukan berarti yang lain nggak pengen menang, tapi agresivitasnya J-Dub semakin kesini semakin dia nyaman ya. Gue tahu dia pemain yang muda, kita semua tahu almost everyone di OKC pemain muda, selain mungkin Alex Caruso. Kelihatan tuh mereka nyamannya memang butuh waktu, nggak bisa langsung di game 1 langsung semuanya wangi dan nyaman main di NBA Finals, karena NBA Finals ini it's not just another playoff games guys, this is the biggest stage. Dan untuk pemain-pemain muda kayak J-Dub, kayak Shai, kayak Chat gitu ya, they need time. Mereka butuh waktu buat adjust dan jejakin kaki bahwa sadar bahwa wow, this is the NBA Finals. Gue rasa di game 1 kelihatan groginya both teams ya, kedua tim Indiana sama grogi, OKC sama grogi. Cuma di late game executionnya, eksekusi di momen-momen krusialnya di game 1, Indiana memang gue rasa lebih tenang, mereka lebih bisa handle the pressure walaupun itu main di kandang OKC, dan OKC groginya kelihatan sekali. So Indiana stole game 1. Game kedua OKC mulai yakin, akhirnya menang cukup meyakinkan di game kedua. Momennya di game kedua itu yang dapat itu Aaron Wiggins sama Alex Caruso di game kedua. Kalau di game ketiga back to Indiana, yang dapat momentumnya itu adalah Benedict Mathurin, 27 points. Kalau di game keempat kemarin yang dapat momennya adalah Shai. Dalam 5 menit terakhir dia cetak 15 poin. Jadi can you guys imagine dari 4 game ya sampai dengan 5 game tadi, game 1 yang dapat momennya adalah Hali, game kedua yang dapat momennya adalah benchnya OKC, Caruso, Aaron Wiggins. Di game ketiga yang dapat momennya adalah benchnya Pacers, Benedict Mathurin. Di game keempat yang dapat momennya adalah Shai, the best player in OKC. Di game kelima yang dapat momennya adalah J-Dub, the second best player in OKC. Jadi lo bisa bayangin seberapa serunya dan unpredictable-nya NBA Finals ini, karena setiap game yang jadi penentu, yang menjadi X factor itu bisa berbeda. Yang menjadi unsung hero tuh bahasa Indonesianya apa ya? Unsung hero tuh bahasa Indonesianya menjadi pahlawan tapi dia bukan superstar gitu ya. Itu tiap game tuh beda-beda. Kadang bisa Aaron Wiggins, Benedict Mathurin, kadang bisa TJ McConnell gitu. Beda-beda lah, bisa Nembhard. Jadi ini series yang nggak bisa ketebak. Gue kemarin bilang di podcastnya Kemal, gue bilang bahwa selama OKC bisa menahan Indiana di bawah 110 poin, Indiana kalau poinnya di bawah 110 atau lebih rendah, they never win. Mereka nggak pernah menang guys. Di playoff ini they never win. Ketika mereka skor di atas 111, mereka rekornya 11-0. Ketika di bawah 110, rekornya adalah 7-0. Nggak pernah menang. Bukan 7-0, 0-7. Jadi kuncinya adalah angka the magic number buat OKC adalah 110. Gue bilang kemarin di podcast Kemal. Dan hari ini skornya 109. Kurang 1 poin lagi. OKC cetak 120 poin di game ini. So, guys, I have to go. Gue munculin statistiknya aja kali ya. Teman-teman pasti yang nonton game 5 tadi semua udah bisa merasakan lah betapa ups and down-nya, mau lu sebagai fans Pacers kayak mau lu sebagai fans OKC, di momen di saat lu yakin menang nih OKC ini, tiba-tiba TJ McConnell menjadi kayak Allen Iverson, he never miss. Dia attack, lari cepet kayak JJ Barea. Gue kan selalu comparisonnya TJ McConnell tuh kayak JJ Barea ya. Di saat Hali benar-benar lagi
megangin, I don't know what's wrong with Hali man. Antara calf atau ankle-nya atau pokoknya di bagian kakinya gitu, dia pegangin terus ketika dia lagi istirahat, dia pegangin, dia kelihatan gak nyaman, gerakannya semua kelihatan gampang sekali untuk ditutup gitu ya. Dia nggak bisa terlalu satset gitu kayak di game ketiga gitu ya. Yang gue lihat itu Hali mainnya agresif banget start di game ketiga tuh. Tadi nggak bisa begitu dia. I don't know. Mudah-mudahan sih bukan satu cedera yang akan mempengaruhi performa dia di game-game selanjutnya ya. Tapi di game tadi, Hali missing in action bro. Jadi dia ngilang. Dan itu bisa ditutup sama perannya TJ McConnell tadi. Jadi gue shout out buat TJ McConnell hari ini dia di game tadi. Kita lihat aja langsung statistiknya ya. Let's open the statistic guys. Habis itu gue pergi ke Halim untuk kita healing sebentar ke Bandung ya. Mungkin dari apa nih? Indiana. Dari Indiana Pacers dulu. Kalau kita lihat ya, Siakam was unstoppable. Siakam, tapi again, Siakam ketika di game keempat kemarin di game keempat ya. Berapa kali Siakam ngepoin di kuarter 4? Bukan tadi, kemarin hari Kamis. Hari apa kemarin? Hari Sabtu. Berapa kali Siakam ngepoin di kuarter 4? Berapa kali tembakannya masuk di kuarter 4? 0 guys. Berapa kali jumlah attempt-nya Siakam di kuarter 4? 1 guys. 1. Siakam itu di kuarter 4 0 dari 1 di game keempat. Di game kelima, Siakam juga menurut gue di kuarter 4 dia nggak banyak dapat touch. Dia butuh bola. He need touches untuk dia bisa melakukan decision making dia mau ngapain. Dan gue rasa tadi dia nggak dapat banyak, bukan dapat banyak, hampir nggak dapat sama sekali malah bola di kuarter 4 gitu loh. Ya kredit buat defense OKC, but Siakam di game ini tetap dia menjadi penyumbang poin tertinggi buat Pacers dengan 28 poin. He was big. He was pretty much unguardable ketika dia attack the basket. Ketika dia melakukan spin move di free throw line, area-area free throw, elbow jumper dan lain-lain. He's pretty much unstoppable karena gue sudah bilang dari sejak game pertama, even before game 1, gue bilang bahwa the X factor matchup problemnya buat OKC untuk Indiana adalah Pascal Siakam. Sampai dengan game 6, nanti seterusnya kalau mau lanjut game 7, Pascal Siakam tidak ada yang bisa jaga. Dia satu-satunya pemain yang menjadi matchup problem buat OKC. At some level, Obi Toppin juga sama. But Siakam is a horror man lawan Siakam gila man. Nesmith di game ini not bad. Tadi ada putback dunk yang menurut gue luar biasa tadi Nesmith. Tapi overall menurut gue dia nggak jelek. Cuma dia selalu di 3 game. Dari sejak game ke-3 dia fall out. Di game ke-4 kemarin dia fall out. Sehingga Benedict Mathurin harus masuk. Dan ketika Benedict Mathurin masuk di game ke-4, dia melakukan a few bad decisions. Dia melakukan foul ketika OKC berusaha melakukan inbound dan memberikan OKC tambahan extra free throw. Itu nggak akan terjadi kalau Nesmith ada di lapangan menurut gue. Jadi Nesmith fall out di 2 game, di game ketiga dan game keempat. Di game 5 dia juga kena foul trouble dengan 5 foul. Oke. Salah satu tugasnya OKC adalah membuat Nesmith kena foul trouble. Karena he is a good, very very good defender, elite defender. Miles Turner, he had his moment. Menurut gue dia momennya di game ini ada lah tadi sesekali gitu ya. Free throw-nya juga oke, 6 dari 7. He get his rebounds, 6 rebounds. Nembhard kurang, kurang hari ini di game kelima tadi kurang. 4 turnovers ya. 4 turnovers from Nembhard. But Hali man, this cannot happen bro. Yang gue kotakin ini gak boleh terjadi sih di game sepenting tadi ya. 0 dari 6 overall tembakannya, 0 dari 4 tembak 3 angkanya. Dia gak dapat momentum even sedikit pun. Dia gak dapat momentum sama sekali. Ada satu game yang dia main jelek sampai dengan 3 quarter, tapi quarter 4-nya dia belasan tuh cetak poinnya. Jadi ada momentumnya, ada momennya di quarter 4. Ini di game ini sama sekali, sedikit pun nggak ada momennya sama sekali. 7 rebound, 6 assist, lo nggak bisa komplain sih sebenarnya.
3 turnovers, that's bad for Hali. 3 turnovers, hitungannya kalau buat Hali, standar Hali ya, 3 turnovers. Tapi Nembhard man, 4 turnovers ini yang menurut gue dia di quarter 4 sih tadi grogi banget. Dan dia dari turnoversnya Nembhard, menurut gue OKC justru itu membantu banget OKC tadi untuk bisa nge-push, ngejauhin lagi. Ketika tadi dideketin jadi 2 poin, selisih 2 poin, gue bener-bener udah keringet basah tangan gue. Akhirnya berkat turnoversnya dari Pacers, OKC bisa ngejauh lagi. Dan faktornya salah satunya adalah Andrew Nembhard. Ketika dia di trap, ketika dia di ball pressure ya. Ball pressure-nya tadi gue akui sih, Caruso, Cason Wallace. Ball pressure-nya bagus sekali. Lalu off the bench, Benedict Mathurin 7 poin, tembaknya 2 dari 11. Kurang lah ya. Ini sih. Bro, this guy bro. Ini 2 deh. Gue kotakin nih 2 nih. Tapi terutama yang ini nih. Si TJ McConnell nih. Anjir men. TJ McConnell di quarter 3, gue gak tahu dia makan doping apa ya. Gila men, ini orang bener-bener lincah, cepet banget speednya. Attack ngedrive ke dalam gak ada yang bisa jaga men. Asli muter-muter spin move. Gak ada yang bisa jaga. Kanan kiri, finishing with the right hand, with left hand semua. Man, gila. Tadi gue bener-bener dibikin pemain yang paling gue takutin TJ McConnell. Jadi kalau gue lihat TJ McConnell main gak tuh, apalagi duduk tuh, gue udah masa sih gini. Gue cuma mikir gini ya. Gue agak bias sedikit karena you know, gue fans OKC, gue agak bias sedikit dalam artian gini. Masa sih OKC udah capek-capek ke NBA Finals ya. Udah ngalahin tim-tim hebat. Sudah sampai di titik ini, masa harus kalah sama TJ McConnell? Kalau kalahnya sama Hali, gue bisa terima. Kalau kalahnya sama Siakam, gue bisa terima. Gue gak bisa terima kalau TJ McConnell yang kalahin OKC. Gue gak bisa terima. Malunya mau ditaruh di mana mukanya OKC, mau ditaruh di mana muka saya. Tadi pulang nobar misalnya di roasting gitu ya, kalah sama TJ McConnell. Siapa butuh Hali? Cukup pakai TJ McConnell, OKC kalah. Malu bro. Asli malu, di IG gue udah malunya kayak apa kalau akhirnya tadi ujungnya Pacers yang menang dan TJ McConnell yang benar-benar bikin menang gitu. Malu. Tapi asli TJ McConnell shout out, hormat. Lu membuat gue dan gue yakin jutaan fans OKC, nggak nyampe jutaan kayak fans OKC ya, puluhan ribu kayaknya, ratusan ribu lah mentok ya. Followersnya sih hampir 5 juta. Ya pokoknya banyak sekali fans OKC di luar sana. Gue respect banget sama TJ McConnell dan gue kasih apresiasi banget. Gue seneng ada pemain yang mungkin tadinya nggak pernah dianggap serius, baik itu sama OKC atau sama fans NBA in general, nggak pernah dianggap serius. Who the hell is TJ McConnell man? Mungkin orang mikir yang TJ McConnell lagi serius gitu. Tapi dia dapat momen di NBA Finals ini, dia dapat momen dan nggak cuma di game ini, di game-game kemarin juga sama. Orang mulai nganggap TJ McConnell it's a threat lah, ancaman lah ketika dia dimasukin di lapangan. Dia bukan cuma sebagai playmaker doang, dia bisa cetak poin. Gue seneng setiap tahun ada pemain yang tiba-tiba muncul dan membuka mata banyak sekali fans NBA untuk melihat bahwa hey, TJ McConnell can play guys. So he got his moment di game tadi, di game kemarin, di game ketiga juga sama. TJ McConnell gue suka dengan energi, ambisi, aggressivity, apa itu bahasa bukannya aggressivity, semuanya lah pokoknya. Everything that he brings to the floor guys. Setiap kali dia dimasukin, namanya dipanggil sama Rick Carlisle, hey TJ, get on the floor. Every time dia nginjekin kakinya di lapangan, dia kasih lu 100%. 110% bahkan. So gue respect sama pemain-pemain kayak gitu, oke? Shout out man buat TJ McConnell. Tony Bradley got some minutes. Selain itu mungkin yang lain nggak terlalu banyak kontribusinya dan minute play juga dikit sekali, cuma buat fill in aja sesekali. Let's move to OKC and then I'll leave the. Kok ngehang? Halo? Kok kesini? Kok iklan? Saya kan ngetiknya OKC. Bentar. Nah, pindah tuh. Jadi ada iklan tuh, gue kasih iklan gratis. Oke. I don't have much to say about J-Dub. I'm so happy for him. Gue menunggu sekali game-game
seperti ini dari J-Dub. Dari seri-seri sebelumnya, even lawan Minnesota, lawan Denver Nuggets juga sama. I've been waiting. Gua dan gue bukan hanya menunggu, I'm a big believer of J-Dub sejak dia di draft. Since tahun pertama, tahun kedua, dan sekarang tahun ketiga dia jadi All-Star. Gue punya high hopes buat J-Dub untuk bisa terus grow, tumbuh as a player, dan ini di NBA Finals ini akan menjadi sekolah yang sangat mahal untuk J-Dub untuk menentukan karir dia ke depannya. Dan teman-teman tadi gue udah sempat mention juga, gue tunjukin aja J-Dub. Teman-teman kalau lihat dari game pertama 17 poin, game kedua 19, di game ketiga dia 26, game keempat dia 27, dan di game tadi dia 40. Semua panahnya naik ke atas. Semua trending up semua dalam hal mencetak angka ya, karena OKC really needs J-Dub to help Shai, untuk membantu Shai. Paling tidak bebannya jangan semua ke Shai, dan J-Dub menjawab semua itu game by game. That's why gue happy banget buat J-Dub. Apapun hasilnya, dia membuktikan bahwa he is an elite shot maker. Beberapa kali tadi tembakan-tembakan yang masuk itu menurut gue it's a tough shots, it's a tough drive. Menurut gue itu butuh butuh fokus dan konsentrasi yang luar biasa sih dari seorang pemain. Dan J-Dub hari ini benar-benar menyelamatkan OKC. 40 points, 6 rebounds, 4 assist, dan hanya 1 turnovers. Nggak ada groginya. He looks really calm, tenang banget, dan basically dia yang jagain OKC lah tadi. 1 steal. Kita lihat di game-game sebelumnya juga dia turnoversnya sebenarnya tinggi ya di game ketiga dan keempat, tapi di game ini dia hanya 1 turnovers. Field goal-nya akurasinya di atas 50%. Kemarin mendekati 50%. Tapi di game tadi dia very effective, very efficient. Nggak maksa gitu ya. Kalau dia tahu dia bisa nembak, dia lihat match up-nya siapa yang jaga, dia mismatch, dia langsung sikat. Nggak pakai mikir gitu lah pokoknya J-Dub. Decision makingnya semua hari ini di game ini menurut gue dieksekusi dengan matang, dengan benar, tanpa harus berlebihan. Chad again 31 poin, he's not slowing down, double digit assist, 10 assist, which is good. 2 steal. Apa ini guys? 4 blok. Apa ini? 4 blok dari Shai. Dia melakukan damage-nya nggak cuma dari pencetak angka tapi on both ends. Defense-nya juga dia memberikan damage yang keren sekali di game tadi. Ludo 3 poinnya tadi ajaib juga, 3 dari 6. Chet Holmgren walaupun secara akurasi tembakannya cukup rendah, tapi gua rasa 11 rebound-nya impact-nya gede. 3 bloknya impact-nya juga gede. Hartenstein oke, gue nggak komplain lah kalau poinnya rendah, tapi asal dia melakukan semua tugasnya di lapangan dengan benar, gue nggak komplain soal Hartenstein. Role player seperti kita ketahui, pemain-pemain kayak the Benedict Mathurin or pemain-pemain yang memang sifatnya role players ya, akan lebih nyaman, akan lebih pede untuk bermain ketika mereka bermainnya di kandang gitu ya. Ya lo mau bilang mereka spesialis kandang juga go ahead. Tapi memang Aaron Wiggins di game ini double digit 14 poin. Teman-teman ingat dia di game kedua ketika main di kandang dia juga 18 poin. Cason Wallace hari ini oke banget. Di game kemarin dia struggling all series untuk mencetak angka ya. Nanti kita lihat coba cetakan angkanya di NBA Finals sejauh ini ya. Tapi gue rasa ini satu-satunya game di mana dia double digit sih. Dan 3 poinnya juga 3 dari 4. Di game-game sebelumnya 3 poinnya bapuk sekali guys. Bapuk sekali. Alex Caruso walaupun hanya mencetak 2 poin dan tembakannya hanya masuk 1 kali. 3 poinnya tidak ada yang masuk. Tapi steal-nya tetap luar biasa. 4 steal. Bahkan 1 block. Ball pressure-nya luar biasa. Defense-nya very active. Stamina-nya juga oke banget. Jadi no complaints buat Caruso. Cuma mungkin ya jangan 2 poin banget lah ya. Mungkin bisa lebih gitu ya. Oke. Kenrich Williams mungkin satu-satunya pemain yang bisa menjaga Siakam gitu ya. Yang lain sih menurut gua nggak ada. Tapi Kenrich Williams mungkin 10 menitnya dikhususkan untuk paling tidak membuat
Siakam kesulitan untuk mencetak poin. Bukan berarti bisa fully stop Siakam, nggak bisa. Tapi paling tidak membuat Siakam kesulitan lah untuk mencetak angka. Dia plus 4. Not bad, masih plus kok. Oke. Mungkin kita mau lihat Cason Wallace ya. Cason Wallace. Nih. Cason Wallace tuh. Lihat deh. Lihat nih Cason Wallace. Poinnya semua single digit. Ya. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah lihat nih. 3 poinnya di NBA Finals. Satupun 3 poinnya tidak ada yang masuk. Dari game 1 sampai dengan game keempat. Tidak ada satupun yang masuk. Dan di game ini dia 3 poinnya 3 dari 4 guys. 3 dari 4. Jadi gue rasa dia pasti akan merasa happy dengan dirinya sendiri. Di game ini akhirnya 3 point ada yang masuk. Pasti kalau pemain yang udah nyoba nembak terus gak ada yang masuk, pasti kan frustasi. Tapi kalau begitu satu ada yang masuk, dia jadi pede lagi. Dan itu terjadi di game kelima tadi. So, gue mau kayak pendek tapi jadi panjang. Tiket bus gue jam berapa dah? Cik, udah 12:30. Gue harus lihat, kayaknya gue harus ke Halim sekarang. But berapa menit ini kita take barusan? Nggak kelihatan, tapi mungkin sekitar belasan 20 menit kali ya. Gak apa. Yang penting gue udah cukup detail, bahasnya gue udah seneng. Gue harus keluarin semua apa yang gue masih ingat, karena kalau gue bahasnya nanti malam pasti gue udah lupa. Jadi ini benar-benar gue baru selesai pulang nobar, langsung ini take episode 180. Habis ini kita langsung packing dan langsung menuju ke Halim untuk healing sebentar 2 hari ke Bandung. Jangan lupa nanti game ke-6 kalau yang di Jakarta bisa nonton nobar bareng merapat guys. Ikutlah. Seru-seruan, rame-ramean bareng, tegang-tegangan bareng, seru kok asli. Mungkin bisa terjadi elimination game pastinya buat Indiana Pacers di game ke-6, karena kalau OKC menang otomatis OKC win the series 4-2. Tapi kalau kalah they can force a game 7 back to OKC. Jadi game ke-6 itu sangat-sangat penting dan pastinya mudah-mudahan serunya dapat. Pacers pasti happy bisa bermain di kandang lah paling tidak untuk game ke-6 ya. Tapi kita lihat apakah mental mereka masih bisa ngangkat lagi, karena ini kekalahan back to back pertamanya Pacers dalam 40 game terakhir. Mungkin mereka nggak pernah kalah back to back, dan ini kemenangan OKC pernah ya menang back to back. OKC juga nggak pernah kalah back to back sih di playoff ya. Untuk Pacers ini yang pertama kali kalah back to back. We'll see what will happen in game 6. I'm looking forward buat game 6. Gue udah nggak sabar pengen cepet-cepet hari Jumat sebenarnya. So itu aja mungkin yang mau gue bahas di episode 180 ini. Teman-teman boleh banget kasih opini di kolom komen, silakan aja. Langsung digas, fans Pacers, fans OKC langsung aja digas. Gue tahu kalian pasti ada beberapa 1-2 hal yang kalian mau komen, atau kalian mau komplain, atau kalian mau kasih apresiasi ke pemain atau ke pelatih tertentu. Go ahead. Kolom komen selalu terbuka untuk kita berdiskusi, asal saling respect satu sama lain. Oke. Demikian episode 180. Gue udah harus siap-siap.